Tadi kan saya matur di depan bahwa orang ingin selamat, tapi cara-cara yang ditempuh tidak menunjukkan sebuah proses keselamatan. Pertama, fakir, garis besarnya dulu aja. Yang kedua, min butuni umatikum, min butu ummahatikum. Kamu dilahirkan dari ibu, dari rahim ibu, tidak tahu apa-apa, dilahirkan. Kemudian Allah menyertakan telinga, mata, otak untuk berpikir, dan hati untuk dapat melihat, akan tetapi tidak difungsikan, tidak digunakan kan gitu. Tapi padahal kehendak Allah kelahiran disertakan telinga, mata, dan otak itu supaya bersyukur. Sehingga di sini kalimat bersyukur itu korelasinya terbuka, lapang dada, nyegoro. Kedua ini syukur. Pertama fakir, kebutuhan kuat untuk menjadi manusia. Semuanya berproses, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di kehidupan ini. Robbana ma khalaqta hadzal batil, tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lihat ganjil, itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita menggunakan kalimat berrobana, kalau kita sadar robbana, kalau kita sadar bertuhan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Kemudian yang kedua, kesadaran kowe lahir disertakan telinga, mata, otak, ini untuk melihat, mendengar, menyimak, terbuka, lapang dada. Kemudian afidah, ada otak supaya digunakan untuk berpikir. Tidak ada istilah fanatisme, kultus di dalam menjalani hidup. Itu bagian dari pemberhalaan yang menjadikan yang ditentang para nabi dan para rasul untuk diluruskan dalam konsepnya ya. Tapi kalau subjeknya orangnya, monggo, kalau orang memilih menjadi berhala, memberhalakan diri atau memberhalakan orang lain, silahkan. Akan tapi konsepnya, risalah itu salah satunya adalah menentang tentang pemberhalaan. Berhala bukan masalah kayu watu, membuat patung, akan tetapi berhala di sini adalah sebuah perilaku yang disertakan ego, keakuan, pengagungan, kultus, jumut, kaku, beku, fanatis. Dalam agama, dalam menjalankan kehidupan, sistem kehidupan itu tidak ada fanatik, nggak ada. Karena yang digunakan adalah otak. Otak ini supaya berfungsi terhubung dengan hati nurani, tidak terhubung dengan hati sanubari. Kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu sudah seharusnya. Apalagi seseorang itu mungkin kamu memiliki ada jasa dengan orang itu. Kamu merasa hutang budi adalah jasa, sehingga orang itu memang layak untuk dihormati, begitu. Tapi tidak untuk pada kualitas tingkat kultus dan fanatik. Fanatik itu kegolongan, kultus kepada subjek, kepada sesama manusia. Tapi menghormati bisa jadi lebih daripada yang lain, bisa jadi. Tapi tidak menghilangkan kemampuan kita, potensi rasional dan potensi nalar dalam kita menjalani hidup. Supaya kita nggak terjebak oleh nafsu, ego, dan keakuan. Pada saat kita itu benci, tidak senang kepada seseorang, saat kita benci dan tidak senang kepada kelompok lain, saat ada kebenaran di orang itu dan ada kebenaran di golongan atau kelompok itu, maka kebencian kita, ketidaksenangan kita terhadap orang lain itu, kelompok itu, menghalangi kamu untuk menjadi maju berkembang. Bahkan bisa jadi menutup kamu dari kebenaran. Bisa jadi penjelasan kebenaran ada pada orang atau kelompok orang yang tidak kamu senangi itu. Tapi itulah di dunia kekuasaan, dunia politik, bahkan di dunia agama yang sudah menggeser menjadi politik. Bisa jadi seperti itu. Mohon maaf jika saya ngomong subjek. Saat saya itu melihat ada orang ngelok-ngelok tentang konsep tentang Mekah, tentang Masjidil Aqsa. Saya pribadi nggak pernah. Bukan berarti kemudian giroh untuk menjaga kebenaran itu hilang, enggak. Kita rasional saja harus kita gunakan. Bisa jadi dia benar ya kan gitu. Bisa jadi. Jadi menjaga asa supaya tetap berada di dalam benar, adil, dan jujur. Itu kehidupan ini. Wah, akan luar biasa. Syukur.